Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang fikih nikah. Sebelumnya kita bicarakan tentang walimatul urus, hukum menghadiri pesta pernikahan ketika diundang. Yang hukum dasarnya yaitu wajib seseorang yang dapat undangan, yang diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, hukumnya wajib untuk hadir. Tapi untuk kewajiban hadir di sini untuk memenuhi undangan itu disyaratkan ada sekitar 9 syarat supaya berkewajiban untuk menghadiri pesta pernikahan. Yang pertama yang sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu baik yang undang atau yang diundang dua-duanya muslim. Yang undang muslim, yang diundang juga muslim. Kalau yang undangnya kafir, enggak wajib hadir, Tapi kalau yang misalkan yang undangnya itu kafir zimmi, seperti ya kafir yang sekeliling kita, itu hukumnya sunnah untuk dihadiri, sunnah. Yang kedua, syarat yang kedua, si yang undang itu orang yang menjauhi harta yang haram. Sehingga apabila yang undang kita itu hartanya kebanyakannya haram, duit panasnya lebih banyak dari uang dingin, jadi pemasukannya lebih besar dari yang haram dibanding yang halal. Nah itu hukumnya makruh hadir. Makruh kita hadiri pesta pernikahan yang diadakan oleh seseorang yang kebanyakan hartanya dari hasil yang haram, walaupun dia ada pemasukan yang halal. Adapun kalau kita dari orang yang kita yakin semua hartanya haram, nggak ada yang halal, memang pemasukannya satu-satunya yang haram, itu haram hadir, nggak boleh hadir, malah haram untuk hadir di pesta pernikahan yang diadakan oleh orang yang seluruh hartanya dari hasil yang haram. Kemudian syarat yang ketiga, dakwah itu ataupun undangannya tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Kalau misalkan dia itu ngundang yang kaya doang, yang miskin tidak, enggak wajib hadir. Karena dia ngundangnya itu bukan benar-benar, tidak lagi benar pengen ngundang untuk menghadiri pesta pernikahan, tapi ada kemungkinan nyari tujuan lain. Ini kalau orang miskin paling kondangan 5.000, 3.000. Kalau orang kaya 500.000 lumayan. Akhirnya dia milih-milih undangan. Jadi kalau ada tetangga 10 orang, dipilih, ini tetangga yang kaya saya undang, tetangga yang enggak kaya dibiarin. Ini kalau misalkan kita dapat undangan dari orang yang seperti ini, tidak wajib hadir, ketika undangannya beliau membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Kalau yang kaya diundang, yang miskin tidak. Kemudian yang selanjutnya, undangan benar-benar untuk tujuan supaya lebih akrab, lebih dekat, supaya lebih saling mencintai, kasih sayang antara sesama mukmin. Kalau beda halnya kalau undangan kita diundang karena dia takut. Misalkan kita ketua Kapolres, ini dia lagi dalam masalah, dia ini dalam terlibat hukum, dia ngundang kita supaya kita bebaskan. Nah ini berarti bukan. Ini dia ngundang kita bukan lagi karena untuk benar-benar silaturahim, tapi dia takut karena dia terjerat hukum. Nah, jadi kita tidak wajib hadir kalau seperti itu.
Ataupun misalkan orang yang ngundang kita karena pengen jabatan, kita misalkan kita bos perusahaan ataupun kita memiliki jabatan yang tinggi, ini orang ngundang kita sebenarnya nggak mengundang, dia nggak kenal juga sama kita, tapi berhubung kita ini punya jabatan yang tinggi, dia ngundang supaya dia juga kita kasih jabatan. Nah, ini kalau seperti ini nggak harus hadir, nggak wajib hadir, tidak wajib hadir. Kemudian yang selanjutnya, yang wajib hadir jika undangan kita di hari pertama. Kadang-kadang orang bikin walimah pesta sampai 3 hari sampai seminggu. Kalau hari pertama wajib hadir. Kalau kita dapat undangan di hari kedua, sunnah hadir, nggak wajib. Adapun hari ketiga makruh hadir. Saya akan bikin pesta 3 hari berturut-turut. Kalau kita undangan yang buat kita, yang ditujukan buat kita untuk hari pertama, itu harus hadir, wajib hadir. Tapi kalau undangan yang ditujukan ke kita untuk hari kedua, sunnah hadir, nggak wajib. Kalau untuk hari ketiga makruh, nggak usah hadir. Lebih baik jangan menghadiri. Karena hari ketiga itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pesta yang diadakan sampai 3 hari berturut-turut. Kalau hari pertama itu hak, harus kita hadiri. Hari kedua ma'ruf, perbuatan baik yang sunnah kita hadiri. Adapun hari ketiga itu hukum ria, supaya dia pengen diketahui semua orang-orang kalau di anak dia itu pestanya sangat besar sampai 3 hari. Sehingga kalau kita dapat undangan untuk menghadiri di hari ketiga pesta, nggak harus hadir. Malahan makruh menghadiri jika kita diundang di hari ketiga pesta pernikahan. Makanya maksimal kalau misalkan kita punya harta banyak, bikin pesta untuk anak maksimal 2 hari. Hari pertama mungkin tamu terlalu banyak, ya maksimal 2 hari. Jangan sampai harus 3 hari. Kemudian yang syarat selanjutnya, sehingga wajib menghadiri pesta pernikahan jika si yang diundang tidak ada uzur. Kalau beliau ada uzur sakit, atau yang uzur ini bisa menghalangi dari hadir, nggak mungkin hadir, sakit, atau misalkan beliau nggak berani keluar rumah takut diambil sama debt collector, misalkan beliau udah kejerat hutang pinjol, ini kalau keluar rumah bakal ditangkap, ya sudah. Ini seperti ini tidak wajib hadir bagi beliau itu karena ada uzur. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, qala al-musannif rahimahullah alla yakuna hunaka munkar. Syarat untuk kewajiban menghadiri pesta pernikahan, syarat yang ketujuh bahwa tidak ada hal yang mungkar di tempat pesta pernikahan. Hal mungkar ini sesuatu yang haram, yang wajib diingkari, seperti khamar. Di situ mabuk-mabuk, nggak usah hadir. Ngapain hadir di tempat yang di situ ada mabuk-mabuk, nggak usah. Ataupun malahi ini perkara yang lahu, seperti misalkan main gitar, goyang-goyang, koplo, nggak usah. Lebih baik nggak usah hadir itu. Jangan hadir seperti itu. Kalau di situ diadakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sering goyang-goyang situ, goyang koplo, dangdut di situ. Diundang perempuan terbuka aurat di pesta pernikahan anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan kita tahu di situ ada hal-hal seperti ini, nggak usah hadir. Dan contoh yang lain, ikhtilat ar-rijal bin nisa, campur baur laki perempuan. Goyang-goyang di situ rame-rame, campur baur laki perempuan, pegang-pegangan, peluk-pelukan di situ. Nggak usah hadir. Kayak konser misalkan, tempat pernikahan anak kita, pesta kayak terjadi di konser. Jadi laki perempuan campur semua situ, goyang-goyang. Nggak usah hadir. Termasuk yang mungkar apabila ada patung-patung di situ, mungkar, nggak usah hadir juga. Karena di sebagian hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir,
maka jangan sama sekali ia duduk di satu meja makan, di satu hidangan makanan yang di situ ada kamar. Nah, di situ ada kamar, dibagiin kamar, nggak usah hadir. Artinya di tempat pesta pernikahan, di situ ada hal mungkar seperti tadi yang kita sebutkan, ada mabuk-mabuk, ataupun campur laki perempuan, ataupun ada perempuan goyang-goyang di situ. Ini sering terjadi kadang-kadang. Nauzubillah min dzalik. Koplo, dangdut buka aurat antar perempuan di situ nyanyi-nyanyi. Nah, haram. Yang seperti ini wajib hadir, Pak Ustaz, enggak wajib hadir. Kalau kita dapat undangan seperti kita tahu di situ mereka mengadakan yang seperti itu, enggak usah hadir. Jangan hadir. Kecuali kalau misalkan dengan kita hadir mereka berhenti, ya itu lain. Misalkan kita orang kita polisi, dari awal kita udah peringatin. Ini kalau yang enggak boleh ada maksiat di situ. Baru dengan semata-mata kita datang di situ semua berhenti. Diam semua, enggak ada lagi maksiat. Nah, silahkan hadir itu. Itu lebih baik dari awal sampai akhir, enggak usah pulang-pulang. Kalau misalkan kita yang punya power seperti itu, marhaba. Yang kedua, hampir semua juga undangan ada yang nyanyi. Iya, iya. Nggak seru. Iya. Kalau yang berpesta itu disinyalir bukannya yang pakai pemakaman. Kan itu Iya. sekarang ini pejabat harus 1 minggu keluar dari penjara. Iya. Bahkan masih di penjara hanya dikasih izin keluar oleh Polisi. Iya. Hadiri pesta anaknya. Kan gitu. Terus pestanya sangat besar. Jadi kalau bapak orang bersopan, jadi kira-kira sekarang bagaimana masalah orang diri ini menjembatani apa yang harus tak baca. Masalahnya sedikit sekarang apa yang bapak Iya. Benar. Pasti ke gedung. Benar. Gedung itu sendiri kita makannya anak ya. Ya, nanti ya buka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau kita yakin seperti misalkan kita dapat undangan yang kita yakin ada yang kejadian seperti ini, boleh wajib hadir, nggak wajib hadir. Dasarnya hukum walimah wajib hadir, Pak. Hukum dasarnya menghadiri wajib. Tapi kalau kita tahu di tempat itu, di tempat pesta ada hal-hal maksiat seperti itu, boleh untuk tidak hadir. Kalaupun kita hadir, berusaha untuk nggak ngelihat, makan pulang sudah. Jadi nggak wajib hadir. Kalau di tempat mereka mengadakan ini sudah, naudzubillah, ada orang kafir semua dipakai ke kita sekarang. Semua ada adat kafir, kebiasaan orang kafir, semua kita terapkan di kita. Padahal kalau nggak ada joget-joget apa kurang, nggak sah walimah. Ya. Kalau hari pertama pernikahan dimulai dengan maksiat, maka bagaimana kita akan berusaha ingin mendapatkan anak yang saleh, anak yang salihah. Ada kaidah dalam Islam itu ma buniya ala munhadim. Sesuatu yang dilandaskan terhadap sesuatu yang enggak bagus, maka dia pasti enggak bagus. Contoh misalkan kita bangun bangunan sedangkan pondasinya rusak, pasti bangunannya rusak. Maka pernikahan yang seperti ini, kalau di awal pernikahan saja sudah disusupi dengan maksiat seperti itu, bagaimana kita mengharapkan ntar bakal lahir anak yang saleh, cucu yang saleh, yang salihah? Sulit. Makanya berusaha dari awal. Nah, untuk orang lain kalau bisa kita larang, ya kita larang. Kalau bisa kita kasih tahu minimal. Sekarang untuk diri kita pribadi,
untuk tidak terjadi yang hal seperti ini ketika kita menikahkan anak kita, menikahkan cucu kita, ataupun menikahkan keluarga kerabat kita yang mungkin kita kasih tahu. Dengan tujuan apa? Supaya nggak mungkin, sulit kita harapkan anak yang saleh lahir dari perut, dari rahim bapak dan ibu yang ketika mereka nikah penuh dengan maksiat. Hari pertama mereka nikah, hari pertama mereka pesta, dipenuhi dengan maksiat. Joget koplo, aurat kebuka, peluk-pelukan laki perempuan. Di hari pertama mereka pernikahan sudah penuh dengan maksiat seperti ini. Kemudian bagaimana kita menginginkan ke Allah untuk mendapatkan keturunan yang saleh? Sulit. Sulit. Oh ya Allah, beri datang ke ustaz lagi, tolong Pak Ustaz doain anak saya biar saleh. Doain anak saya biar saleh. Itu pertama diperbaiki dulu. Perbaiki dulu, jangan sulit untuk kita berkeinginan dapat cucu yang saleh, anak yang saleh. Tapi giliran di awal pernikahan seperti itu, penuh dengan maksiat. Kebuka aurat kebuka, semua peluk-pelukan laki perempuan di situ, nyanyi koplo, naudzubillah min dzalik. Kemudian berkeinginan, sulit Allah, memang mungkin saja pada Allah, tapi jauh kemungkinan Allah melahirkan seorang keturunan yang saleh ataupun salihah dari rahim dua orang tua yang di awal pernikahan mereka saja sudah penuh dengan kemaksiatan. Makanya dia berusaha. Yang sudah ya sudah, berusaha ke depan itu tidak. Kalau yang jadi pertanyaan sekarang, kalau misalkan kita tahu seperti itu Pak Ustaz, gimana hukumnya menghadiri? Hukumnya tidak wajib. Tidak wajib hadir di tempat pesta pernikahan yang di situ ada perkara yang mungkar, perkara maksiat. Beda halnya fa in kana huduruhu yamna al munkar lazimahu al hudur. Beda halnya kita yang saya kasih tahu tadi. Kalau misalkan kita keluar pejabat besar yang dari awal sudah kita wanti-wanti, ini pokoknya ketika saya datang tidak boleh ada maksiat. Mereka takut semua. Kemudian kalau seperti ini silahkan hadir, malahan wajib hadir. Kalau kita tahu bakal berhenti maksiat, maksiat akan hilang dengan hadirnya kita, itu wajib hadir. Malahan kalau bisa nggak usah pulang-pulang itu, dari awal datang sampai maghrib nggak usah pulang, duduk di situ supaya sampai akhir tidak ada terjadi maksiat. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in kana al-munkar la yurfa' fala tajibul ijabah bal tahrum. Ini yang penting, yang perlu kita ingat. Dan jika mungkar itu tidak mungkin dihilangkan, nggak mungkin hilang, itu mungkar tetap jalan. Hadirnya kita, nggak hadirnya kita tetap jalan mungkar. Hukumnya fala tajibul ijabah, nggak wajib hadir. Bal tahrum, malahan haram. Kalau kita tahu ini mungkar tetap jalan, walaupun kita hadir lebih, nggak usah hadir. Dari awal nggak usah hadir. Ntar kita tanya kenapa nggak hadir? Oh kemarin ada nggak jelas itu, saya nggak hadir. Nah, biar beliau ngeh. Kadang-kadang kita lihat hal-hal seperti ini, yang maksiat seperti ini, karena sudah keulang sekali dua kali, akhirnya seolah-olah itu hal yang normal, hal yang normal. Padahal itu nggak boleh. Karena sudah berulang kali, akhirnya kita menganggap hal itu hal yang biasa, hal yang bukan lagi maksiat dengan sering keulang. Padahal itu maksiat. Makanya hukumnya, kalau kita tahu di situ ada maksiat, ada mungkar seperti tadi, dan kita yakin ini mungkar nggak bakalan hilang walaupun kita hadir, hukumnya yang pertama nggak wajib hadir, yang kedua malahan haram hadir. Nggak usah hadir. Kalau di pesta pernikahan yang situ ada kemungkaran, kita jangan termasuk orang-orang yang membantu maksiat. Kalau kita nggak hadir, misalkan dari 100 undangan 50 nggak hadir, pasti beliau ntar besok nggak berani lagi. Oh kalau ada maksiat lagi, ntar banyak yang nggak hadir lagi, pusing.
Cuman dari kita enggak, hadir aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wa in kana al-munkar la yurfa'. Kalau munkar itu tidak mungkin hilang, fala tajibul ijabah, enggak wajib hadir. Malahan bal tahrum, haram hadir. Haram hadir. Biarin itu enggak ada yang datang. Biar beliau ada efek jerak. Sehingga ada efek jerak, besok-besok nikahin anak lagi, sudah enggak bikin maksiat lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya syarat an la yasbiqad da'i ghairuh, tidak keduluan orang lain. La ilaha illallah. Ini bagi orang yang diundang oleh dua orang. Kita di hari yang sama, hari Ahad misalkan, diundang oleh dua orang. Ini yang kita hadiri siapa? Yang ngasih undangan pertama. Sedangkan yang kedua enggak wajib hadir. Yang kedua tidak, karena sudah didahului oleh orang lain. La ilaha illallah. Sehingga fa in da'ahu thnani ajaba sabiq. Apabila dia diundang oleh dua orang, dia hadiri yang siapa yang undang lebih dulu. Kemudian yang selanjutnya an yakhussa ad-da'i bi nafsi aw bi na'ibi al-mad'u bid-da'wah. Jadi mengkhususkan oleh yang undang akan yang diundang dengan undangan. Jadi khusus, undangan khusus. Beda kalau undangan umum. Ini undangan pesta anak saya untuk seluruh muslimin. Undangan buka, bebas. Ini undangan terbuka untuk seluruh muslimin. Enggak wajib hadir itu kita. Jadi yang wajib hadir apabila kita dapat undangan khusus tertulis, misalkan Bapak Fulan di tempat. Di undangan ada tulisan Bapak Fulan ataupun Ibu Fulan dan keluarga, itu hadir. Tapi kalau undangannya ini pesta anak saya, undangan terbuka untuk umum, untuk seluruh muslimin, itu enggak wajib hadir. Jadi syarat terakhir an yakhussa ad-da'i bi nafsi aw bi na'ibi al-mad'u bid-da'wah. Si yang undang mengkhususkan undangan. Jadi mengirim undangan khusus. Sehingga fa in fataha bab darihi wa qala liyahdhur man arad. Jika ia membuka pintu rumah, kemudian dia bikin pengumuman, siapapun yang pengen makan silakan datangi rumah saya. Undangan umum seperti itu. Ataupun kana da'wah bisuhuf, di koran. Jadi undangan di koran, pengumuman. Hari fulan, hari Ahad si fulan mengadakan pesta pernikahan anaknya. Siapa yang memiliki waktu silakan hadir. Undangan umum. Fala tajibul ijabah, tidak wajib hadir. Wajib hadir. Kalau silakan hadir, tapi enggak wajib. Kalau undangannya umum seperti itu. Marhaba. Minimum. Enggak ada minimum. Terserah mau satu orang, dua orang. Ya semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Enggak ada minimum. Kalau misalkan kita mampu cuma satu orang, ya satu orang. Tapi usahakan sebanyak mungkin. Marah, Pak? Kalau biasa laki-laki ya, tapi yang sunnah pada dasarnya walimah. Yang mengatakan walimah itu suami. Yang pada dasarnya yang sunnah mengadakan walimah itu pihak suami, bukan pihak istri. Pada dasarnya yang mengadakan walimah yang dimaksud di sini adalah walimah yang diadakan oleh suami, dari pihak suami, bukan walimah yang diadakan oleh pihak istri. Ataupun bareng sekaligus satu acara untuk berdua, labas. Tapi yang sunnah yang dimaksud di sini adalah walimah yang diadakan oleh suami.
Inilah tentang al-walimah. Kemudian pembahasan terakhir ni masih menyangkut tentang walimah an-nathar fil urus. Ini kadang-kadang lempar duit giliran hari pesta pernikahan. Jadi ada sebagian daerah kadang-kadang lemparin duit. Ini hukumnya bagaimana? Boleh lemparin duit atau tidak? Atau lemparin permen, lemparin coklat? Duit biasanya ya, lemparin duit. An-nathru fil urus. Artinya naburin duit ketika di pesta pernikahan. Yahillu nathru sukar wa ghairu wa dananir wa darahim alal mar'ati fi haflin nikah. Boleh? Boleh. Apalagi kalau untuk jamaah rame-rame itu lemparin duit kan lumayan buat anak-anak gitu. Wala yukrahu nathru fil asah. Tidak makruh. Boleh. Boleh. Lakin wa yahillu iltiqatuhu. Misalkan kita yang hadir lemparin duit kita ambil. Boleh atau tidak? Boleh, halal. Karena memang dilempar dibagi. Li'anna malikahu tarahahu liman ya'khudhu. Karena pemiliknya duit tadi dia melemparnya supaya diambil sama untuk diambil sama siapapun yang dapat. Marhaba. Bagus. Bagus. Beri hadiah. Maksudnya nggak ngasih kondangan. Oh, nggak apa, nggak undangan, nggak harus. Kalau ngasih ya silakan, kalau lagi nggak ada duit ya sudah, nggak boleh, boleh juga. Tapi ya paham juga lah, orang udah ngasih makan buat kita, nggak ngasih sama sekali kan nggak enak. Minimal seharga satu bungkus makan, 20.000. Oh lebih ya. Ya 50.000 ya, artinya nggak harus, nggak wajib masih. Jadi sekali lagi, lakin tarkul akhdhi aula. Misalkan kita hadir di pesta pernikahan dilemparin duit, itu hukumnya boleh kita ambil dan halal. Tapi yang lebih baik nggak ngambil, lebih baik nggak usah ngambil. Karena di situ ada unsur penghinaan dikit. Kalau ngasih ya ngasih aja, ngapain lempar-lempar seperti itu. Main rebut-rebutan gitu kan gak enak. Jadi lima fil tiqatihi minad dana'ah. Karena ketika mengambil itu ada rendah. Ada rendah, orang ngambil masa rebutan duit. Enggak bagus. Walaupun boleh diambil, boleh ngambil dan halal, boleh kita makan dari duit yang kita ambil tadi. La ilaha illallah. Inilah kesimpulan dari masalah hukum walimatul urus. Hukum dasarnya wajib menghadiri pesta pernikahan kecuali jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Hukumnya sangat itu. Kalau tidak terpenuhi syarat ini tidak wajib menghadiri, tidak wajib hadir. La ilaha illallah. Insyaallah untuk ke depan kita lanjutkan tentang kafaah. Kafaah ini artinya kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Ini sangat penting masalah kafaah, karena seseorang bapak yang menikahkan anaknya untuk laki-laki yang tidak sekufu, sedangkan anaknya tidak setuju, nggak sah nikah. Jadi tidak sah bagi seorang bapak menikahkan anaknya untuk seorang laki-laki yang tidak sekufu jika anaknya itu tidak setuju. Insyaallah bisa masukkan dengan kafaah fi zawaj. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina futuhal 'arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin.